Bagi permisalan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir, masalus shalawatil khamsi kamasalin naharin jarin azbin ala babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat fama yabqa dzalika minad danas. Kata Rasulullah, perumpamaan sholat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam itu diumpamakan seperti di depan pintu rumah kita ada sungai yang mengalir, yang jernih. Kemudian setiap hari semalam itu kita mandi 5 kali. Jadi mandi 5 kali sehari semalam diibaratkan mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Kalau seandainya kita dalam sehari semalam itu mandi 5 kali, kira-kira badan kita ini bau apa tidak? Kita badan kita ini bersih apa tidak? Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita sholat, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang saya temukan juga dalam hadis. Jadi ketika kita sholat itu, ketika kita sujud, itu dosa-dosa kita itu berjatuhan. Itu ada hadisnya. Nanti sebelum sholat, ketika kita wudhu, itu nanti dosa-dosa kita juga dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, inilah hikmah kenapa kita disuruh wudhu, kita disuruh sholat. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu ingin membersihkan dosa-dosa kita. Hanya saja ada orang-orang yang masih bandel untuk mengerjakan sholat ini dia. Ya, disuruh diingatkan, tapi masih nanti dan seterusnya. Maka ini perlu kita selalu ingatkan. Ya. Kemudian juga ini disampaikan dalam hadis yang lain juga dari Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Hibban, man hafadha 'ala sholawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Kata Rasulullah dalam hadis sampaikan, orang yang menjaga sholatnya, orang yang mengerjakan sholatnya selama sehari semalam dikerjakan dengan baik, maka bagi orang tersebut dia lahu nuran, dia mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa burhanan, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa najatan, dan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan? Yaumal qiyamah, ketika di hari kiamat nanti. Wa man lam yuhafid, tapi bagi orang yang tidak menjaga sholatnya, waman lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nur, maka di hari kiamat dia tidak mendapatkan cahaya dari Allah, wala burhan, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, wala najah, dan juga tidak mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat pada hari kiamat nanti, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman, dan juga bersama dengan Ubay bin Khalaf. Kok bisa? Sementara mereka ketika di dunia tidak hidup bersama dengan Qarun, tidak bersama dengan Fir'aun dan yang lain-lain tadi. Wa innama fusyira mahula, mereka dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan Haman dan Ubay bin Khalaf, karena apa yang mereka lakukan perbuatannya sama dengan apa yang dilakukan oleh Fir'aun, bersama dengan perbuatan Haman dan juga perbuatan Qarun dan juga Ubay bin Khalaf. Li'annahu in ishtaghala 'anis sholati bimalihi asba Qarun fayusyar ma'ahu. Orang yang sibuk kerja sehingga dia tidak mengerjakan sholat, maka itu sama dengan Qarun yang sibuk kerja dan lupa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka akan dikumpulkan bersama Qarun ketika nanti pada hari kiamat, disamakan dengan Qarun perbuatannya. Au bimulkihi asba Fir'aun fayusharu ma'hu. Orang yang sibuk dengan jabatannya, dengan posisi jabatannya presiden, gubernur, bupati, wali kota, ya, dia sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia tidak mengerjakan sholat,
maka dia akan dikumpulkan dengan Fir'aun yang dia juga tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, perilakunya sama. Walaupun zamannya berbeda, tapi perilakunya sama, maka disamakan dengan apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Atau juga au bi wuzaratihi asbah Haman fayusyar mahu, atau juga disamakan dengan Haman. Ya, di sini disampaikan bi wuzaratihi, dengan posisinya sebagai seorang menteri, pejabat kementerian. Ya, seorang menteri, apapun jabatan menterinya, sebagai menteri apa dia, selama dia tidak sholat karena sibuk dengan jabatannya, maka dia pun akan dikumpulkan bersama dengan Haman, sama-sama tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga ada orang yang sibuk dengan dagang. Nah, ini yang paling banyak, ya, apalagi kalau misalkan rame yang beli. Di sini au bi tijaratihi, atau orang yang disibukkan dengan dagangannya dia. Asbaha Ubay bin Khalaf, tajir kafir, tajir kufar, maka fayusyar ma'hu. Ya, ada namanya Ubay bin Khalaf. Ini seorang kafir pada zaman Nabi Muhammad, ya, yang dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi sibuk dengan dagang. Kalau ada di antara umat Nabi Muhammad yang dia sibuk dagang sampai dia melalaikan sholat, maka nanti pada hari kiamat pun mereka akan dikumpulkan bersama dengan Ubay bin Khalaf.